Kalau kita lihat ya Mas Bram ya, tahun 2022 kegiatan ekonomi kita luar biasa ya. Kuartal 3 kemarin tumbuh 5,7%, kuartal 4 ini kita tunggu angkanya dari BPS, tapi ancar-ancarnya sekitar 5,2% the whole year, keseluruhan tahun 2022. Itu adalah pertumbuhan yang sangat tinggi. Dan kita keluar dari periode pandemi dan kita memiliki ketahanan yang cukup kuat. Jadi ibaratnya tuh kalau kita bilang kuda kaki kita itu cukup kuat untuk masuk ke 2023. Oke. Nah, ini apa saja yang kita lihat? Nah, kita lihat kegiatan ekonomi luar biasa. Indikator-indikator banyak sekali, indikator permintaan listrik, indikator retail, indikator yang lain itu cukup memberikan kita optimisme. Namun bayang-bayang dari globalnya ini juga kita lihat juga, ibaratnya awan itu dari jauh kita udah lihat awan kelihatan ini awannya agak kelabu. Sepertiga dunia akan ada di dalam periode yang sangat sulit, bahkan dikatakan sepertiga dunia resesi. Yang 2/3 akan kena dampak atau enggak? Ya pastinya kena dampak. Ada dampaknya, tetapi dampaknya itu moga-moga beda-beda. Hampir pasti beda-beda dan moga-moga untuk Indonesia kita minimalkan dengan fundamental domestiknya yang kuat. Itu yang Oke. sumber optimismenya. Oke, PD-nya dengan adanya fundamental ekonomi kita yang tentunya masih kuat begitu ya Pak Suhasil. Tapi juga kita cermati melihat dampak yang terjadi bahkan beberapa negara maju juga sudah masuk dan bahkan sedang mengalami resesi. Ini Anda mengamatinya secara dampak yang akan timbul ke ekonomi negara kita apa saja dan kiranya juga antisipasi seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Pak Suhasil? Saya senang tuh dengan pertanyaan antisipasi tadi ya. Jadi antisipasinya menurut saya adalah kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Di mana titik-titik sumber pertumbuhan ekonomi kita yang baru? Ada beberapa menurut saya. Dan ini udah mulai digaungkan dan mulai kita lakukan dan kita harus terus lakukan dengan disiplin. Pertama, kita lanjutkan hilirisasi sumber daya alam kita. Artinya sumber daya alam kita diproses lebih lanjut di dalam negeri. Nah, berita yang muncul ceritanya adalah soal larangan ekspor. Larangan ekspor itu bukan tujuan. Larangan ekspor itu cara supaya terjadi hilirisasi, diolah lebih lanjut. Ini akan menciptakan multiplier effect di dalam negeri. Kedua, gunakan produk lokal. Tingkat kandungan domestik, tingkat kandungan dalam negeri atau tingkat kandungan lokal ini harus kita tingkatkan. Jadi dalam proses produksi yang kita lakukan, dunia usaha termasuk juga pemerintah harus memikirkan bagaimana meningkatkan TKDN. Kalau diproduksi di dalam negeri lalu kemudian menggunakan produk lokal, ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi kita. Ketiga, usaha mikro, kecil, dan menengah yang luar biasa sangat resilient. Terlihat sekali di dalam semua periode krisis, UMKM itu adalah resiliensi yang tinggi. Jadi kita mesti dorong terus dan kita mesti support dan sediakan semua yang dibutuhkan oleh UMKM kita. Artinya perekonomian kita, ya financingnya, ya modalnya, ya akses pasarnya dan yang lain. Keempat, transisi menuju ekonomi hijau. Ini sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ini akan misalkan cerita mengenai bagaimana kita meningkatkan alat-alat listrik. Kemudian listriknya sendiri kita bikin lebih hijau. Ini akan menciptakan banyak sekali multiplier effect di dalam negeri dan kalau kita elaborate itu bisa panjang ceritanya. Tapi menurut saya 4 ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia dan itu menjadi didorong oleh fundamental kita, Mas Bram. Oke, 4 antisipasi yang telah disiapkan oleh pemerintah yang mana juga melihat dampak dari resesi yang ada. Tapi kalau kita masih bicara terkait dampak ini Pak Suhasil, sebetulnya dampak yang mana juga langsung terasa Anda memang banyak negara yang terkena resesi, bahkan Indonesia juga bisa saja begitu terkena resesi. Ini dampak yang langsung terasa di dampak yang apa atau dampak yang di mana Pak Suhasil? Jadi kalau resesinya itu terjadi di global, maka yang paling langsung terasa pasti adalah sektor-sektor yang punya exposure ke global yang tinggi. Ya, apa saja sektor yang punya exposure ke global yang tinggi? Pertama, sektor keuangan kita tuh exposure ke globalnya tinggi. Jadi pasti kita harus sangat-sangat waspada bagaimana hubungan finansial sektor kita dengan global. Ya, di pemerintah, nanti di perbankan, di asuransi, dan yang lain. Kedua, sektor-sektor manufaktur kita yang melakukan ekspor. Ini tentu harus segera waspada dan mesti melihat dengan sangat teliti apa yang terjadi di dunia global. Kalau income di negara lain itu, negara-negara tujuan ekspor kita itu menurun,
ya pasti permintaan barang dan jasanya ke kita menurun. Apa yang mesti kita lakukan? Tingkatkan competitiveness, perbaiki efisiensi. Dunia usaha kemudian meningkatkan penggunaan input yang efisien sehingga produknya itu menjadi kompetitif harganya. Ini nanti mesti diterjemahkan nih ke setiap dunia usaha, dan teman-teman di asosiasi sekarang saya rasa sudah cukup mendalami ini, dan kita tentu akan mensupport dari pemerintah seperti apa yang harus kita lakukan untuk menjaga competitiveness kita terhadap barang-barang yang kita ekspor keluar. Oke.